Kesabaran seringkali disalahpahami. Kita mengira ia selalu hadir dalam bentuk ketenangan yang tenang, senyum yang sabar, dan kata-kata yang lembut. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Kesabaran yang paling dalam justru lahir di balik luka yang terlalu sering diabaikan. Luka yang tidak pernah dianggap serius, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Dia tumbuh dari kebiasaan menelan kata-kata yang seharusnya diucapkan, dari usaha terus-menerus memahami orang lain, meski diri sendiri tak pernah diberi ruang untuk dipahami. Orang yang sabar bukan tidak punya emosi. Ia punya amarah, kekecewaan, rasa sakit, semuanya. Tapi ia memilih untuk tidak mengobrak-abrik. Ia menahan diri, bukan karena lemah, melainkan karena masih percaya. Percaya bahwa orang lain akan berubah, bahwa situasi akan membaik, bahwa penjelasan tidak perlu diulang berkali-kali. Ia memberi ruang, berharap kebaikan akan datang dari sana. Dan dalam diamnya, ia mengorbankan kenyamanannya sendiri berulang kali. Namun jangan salah, kesabaran bukanlah sumber yang tak pernah habis. Ia punya batas. Hanya saja batas itu tidak pernah diumumkan dengan teriakan atau ultimatum. Ia tidak meledak seperti badai. Ia justru menguap pelan seperti embun yang menghilang di bawah terik. Orang sabar tidak tiba-tiba pergi dengan pintu dibanting. Ia mulai menjauh perlahan, tidak dengan amarah, tapi dengan keheningan yang semakin dalam. Ia berhenti menjelaskan dirinya, ia berhenti membela keberadaannya. Karena pada titik tertentu ia sadar tidak semua yang rusak layak diperbaiki, dan tidak semua yang pernah dicintai harus dipertahankan dengan mengorbankan jiwanya sendiri. Ketika seseorang yang sabar akhirnya memilih untuk pergi, itu bukan tanda bahwa ia sudah berhenti peduli. Justru sebaliknya, ia peduli tutup dalam untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri. Ia telah melewati tahap amarah, melewati harapan kosong, dan tiba pada satu kebenaran yang menenangkan, bahwa mempertahankan hubungan yang terus melukai bukanlah bentuk kesetiaan. Itu adalah bentuk penyangkelan terhadap harga dirinya sendiri. Dan pada suatu hari ia memilih untuk berhenti menyangkal. Ia menutup pintu bukan dengan kebencian, tapi dengan kelembutan yang lahir dari kelelahan batin yang sudah menemukan kedamaian. Di dunia yang terbiasa dengan perpisahan yang dramatis, dengan kata-kata tajam, balas dendam, dan kebisingan emosional, orang sabar pergi dengan cara yang hampir tak terlihat. Tidak ada pesan panjang berisi penyesalan atau tuduhan, tidak ada status provokatif, tidak ada upaya membuat pihak lain merasa bersalah. Hanya keheningan. Tapi justru dalam keheningan itu terkandung pengertian yang paling dalam, bahwa diam bukanlah kekalahan, bahwa pergi bukan berarti membenci. Kadang itu adalah bentuk cinta terakhir yang bisa dia berikan pada dirinya sendiri. Dan di balik pintu yang kini tertutup rapat, bukan ada dendam, tapi nafas lega. Ada jiwa yang akhirnya bisa melepas beban yang selama ini dipikul diam-diam. Mungkin sesekali ia meneleh ke belakang, bukan karena ingin kembali, tapi karena kenangan memang tak bisa dihapus. Tapi ia tidak membuka pintu itu lagi, karena ia tahu tidak semua pintu layak diketuk 2 kali. Beberapa pintu memang harus ditutup, bukan karena tidak ada cinta di dalamnya, tapi karena cinta yang sejati juga tahu kapan harus melepaskan. Orang sabar tidak membanting pintu saat pergi, dia hanya menutupnya dengan pelan, sangat pelan, seperti menutup lembaran buku yang sudah selesai dibaca. Bukan karena ia berhenti mencintai, tapi karena ia akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri dengan cukup untuk berhenti memohon pengakuan dari orang yang tak pernah belajar melihatnya.